Profesional Sindo Trijaya, kita masuk di segmen kedua. Sekarang melanjutkan topik kita, sosialisasi pentingnya legalitas usaha bagi pelaku usaha toko swalayan, pasar rakyat, dan pusat perbelanjaan. Bersama narasumber Ibu Nuri Dia, Kepala Bidang Perdagangan di Sperdaging Kota Surabaya, juga Ibu Binti Rohma SEMM, Komisi B DPRD Kota Surabaya. Silakan profesional Sindo Trijaya, Anda yang ingin tahu, mumpung di sini ada Ibu Nuri Dia, berbagai hal terkait dengan perizinan untuk usaha Anda bisa menelpon ke 596 1047 atau boleh juga lewat SMS dan WhatsApp ke 0811 33 1047. Saya ke Bu Binti sekarang. Dari sudut pandang wakil rakyat, Bu Binti, apa sih perlunya pelaku usaha ini memiliki legalitas usahanya, Bu Binti? Jadi begini, bahwa sebenarnya tujuan dari pemberian legalitas usaha itu adalah untuk pengaturan semua kepentingan yang ada di dalamnya. Negara ini bukan negara monopoli. Betul. Ya, yang dimana hak hidup, hak berkembang hanya dimiliki oleh golongan-golongan tertentu. Jadi pemberian legalitas itu termasuk toko swalayan misalnya juga harus mempertimbangkan rencana kemitraan dengan usaha mikro, usaha kecil menengah, dan lokal, di mana ketahanan dan pertumbuhan pasar rakyat sebagai sarana bagi usaha mikro. Nah, tanggung jawab sosial perusahaan, corporate social responsibility, yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan pasar rakyat dan atau masyarakat di lingkungan sekitar lokasi usaha. Ya. Selama ini aspirasi seperti apa, Bu Binti, yang pernah disampaikan oleh masyarakat yang pelaku usaha atau swalayan, kemudian yang ada di pasar rakyat dan juga kegiatan usaha lainnya untuk pusat perbelanjaan terkait dengan legalitas usaha? Apakah mereka merasa masih banyak kesulitan atau sekarang ini justru lebih mudah untuk mengurus izinnya? Sepertinya pemerintah dalam hal ini Disperdaging itu sudah memberi kemudahan-kemudahan. Tetapi ada beberapa juga yang memang mungkin malas ya untuk mengurusnya, gitu kan? Masih Sehingga sudah buka lama, cuman izinnya belum. Kemudian kita kemarin juga berusaha untuk mencoba untuk penertiban supaya apa? Ya, ini tadi dasarnya adalah pemberian legalitas itu untuk semua kepentingan gitu. Nah, aspirasinya adalah ini berbenturan dengan tadi yang disampaikan Bu Nuri, bahwa ada usaha-usaha pribadi seperti toko kelontong. Nah, itu yang harus kita betul-betul bijaksana, terutama dinas yang terkait, itu adalah ada jarak mereka bahwa supaya tidak saling membunuh satu sama lain gitu. Jadi aspirasi yang berkembang yang sering masuk ke kita adalah terutama yang di usaha pribadi. Itu yang disampaikan ya Bu ya. Oke, baik. Kemudian Bu Nuri, untuk subjek hukumnya Bu, siapa saja yang menjadi subjek hukum dari legalitas usaha ini? Bagi yang subjek hukum adalah orang-orang yang mau berusaha itu, walaupun itu pribadi ataupun itu kalau yang berbadan hukum seperti koperasi, itu semua harus punya badan hukumnya, harus mengajukan izin apa yang dia akan usahakan, misalnya ITS atau koperasi, itu semuanya harus mempunyai izin yang legal. Nah, sekarang juga pertanyaan pentingnya, kapan para pelaku usaha ini harus mengurus legalitasnya? Tadi disampaikan oleh Bu Binti, masih banyak yang malas-malesan, nunggu kalau ada pemeriksaan, nunggu kalau mau mengajukan tambahan modal ke bank. Sebenarnya ketika awal atau nggak apa-apa jalan dulu, toh masih kecil begitu ya. Tapi tepatnya kapan, Bu Nuri? Ya begini, seperti sudah saya sampaikan yang tadi awal tadi, bahwa setiap orang atau setiap badan usaha yang mau menjalankan usahanya dalam perdagangan harus mengajukan izin supaya dia mempunyai izin yang legal. Jadi di sini siapa-siapa yang menjadi subjeknya adalah badan atau setiap orang yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang toko swalayan, pusat perbelanjaan, atau pasar tradisional. Nah, itu harus mengajukan secepatnya. Nah, tidak ada kata terlambat, walaupun dia sudah berdiri, tapi tetap kita harus berusaha untuk bagaimana caranya untuk mengajukan izin itu supaya didapatkan oleh orang atau badan tersebut.
Berarti kalau bicara batas waktunya ada nggak Bu? Atau ya itu tadi sejak awal mau mulai usaha memang sudah harus ada legalitasnya? Iya, memang sejak awal harusnya seperti itu Mm-mm. seyogyanya. Ya. Tapi bagi yang sudah berdiri Mm-mm. itu tidak menutup kemungkinan kalau dia itu untuk segera melaporkan atau segera mengajukan permohonan izin yang dia miliki atau izin yang dia akan miliki, Ya. karena dia kan berusaha, Mm-mm. entah itu toko swalayan, entah itu pasar modern, Ya. atau itu pasar rakyat. Jadi dia harus mengajukan ke Pemkot, terutama di Perdakin, Ya. untuk Kalau mendapatkan izin itu. baik, kalau di sini Bu ditulis pelaku usaha toko swalayan diberikan waktu 2,5 tahun terhitung sejak diterbitkannya rekomendasi hasil kajian. Ini apa Bu? Batas waktu apa? Begini, dia maksudnya di sini kalau sudah ada perdanya sudah keluar, Mm-mm. padahal dia sudah mempunyai atau punya usaha, Ya. toko swalayan itu atau pusat perbelanjaan. Nah, Mm-mm. dari perda yang sudah dikeluarkan, misalnya bulannya April, nah diberi tiga bulan kemudian dia harus mengajukan, Ya. kemudian dia diberi batasan 2,5 tahun. Mm-mm. Kalau dia tidak mengajukan lagi atau batasnya sudah habis, maka dia harus ditutup atau Oh, ya karena rentang waktu 2,5 tahun itu sebenarnya cukup ya Bu ya untuk mengurus mengajukan. usaha. Iya. Baik. Sebenarnya berapa lama sih Bu jangka waktu untuk mengurus Mengajukannya legalitas? itu sebetulnya kalau dia itu lengkap semuanya itu kurang lebih 1 minggu sudah selesai. 1 minggu ya? Ya, tapi awalnya itu kan yang lama itu mungkin Oke. awalnya itu harus mempunyai kajian sosek. Nah, itu kajian sosek itu ya mengurusnya bukan di Pemkot, tapi dia di pihak independen. Oke, yaitu Ya. di mana? Nah, itu ada PT-nya atau apa ya, dari luar, bukan dari Pemkot sendiri. Kemudian kalau sudah kajian soseknya punya, baru itu diajukan ke kita, Pemkot, untuk diadakan rapat, diadakan penelitian, apakah itu boleh berdiri di situ. Nah, sesuai dengan adanya SKRK yang ada dari Dinas PU Cipta Karya. Kalau mereka didirikan di tengah-tengah permukiman, itu jelas tidak boleh, karena harusnya ada di jasa komersial, atau jasa perdagangan, di pusat bisnis begitu ya. Kemudian setelah sesuai itu baru kita adakan survei. Setelah itu kami mengeluarkan berita acara, mengeluarkan rekomendasi, kemudian izin prinsip dari Disperhakim. Setelah izin prinsip dipunyai, kemudian dia memiliki IMP, HO, dan SKRK, harus didaftarkan ke UPT, ya, yang mana sekarang ada di UPT Mer, UPT Menur, atau di Sio. Baik. Itu semua kalau sudah lengkap hanya 1 minggu saja ya Bu ya. Baik. Masih tadi tentang kajian sosek, ini berarti pelaku usaha secara mandiri dia mencari lembaga yang bisa memberi kajian sosek itu ya Bu ya. Oh, ini yang bikin lama biasanya. Karena harus ada apa? Analisa dengan studi lingkungan, kelayakan gitu ya. Kemudian kita juga mempersyaratkan pegawainya karyawan-karyawatinya itu kalau bisa ber-KTP Surabaya atau di lingkungan mereka di mana berdirinya. Iya, karena harapannya bisa menyerap tenaga kerja yang ada di sekitar situ ya, Bu Nuri ya. Baik, ke Bu Binti lagi. Bu Binti, apa yang diharapkan pelaku usaha ini dalam mengurus legalitasnya? Karena masih ada anggapan ribet loh ngurusnya. Padahal itu memang peraturan dibuat untuk supaya bisa baik berjalan usaha ya Bu ya. Iya, betul. Jadi apa yang diinginkan masyarakat pada umumnya itu adalah bagaimana mengurus legalitas itu mudah dan jelas. Iya. Mudah dalam mengurus izin, tidak ribet dan berbelit-belit. Dalam hal ini juga saya meminta kebijaksanaan dari pemerintah kota supaya tidak tebang pilih. Iya. Gitu kan, masih ada seperti itu? Saya pikir sekarang sudah tidak ada. Sudah semakin baik ya Bu ya. Gitu kan. Jadi nggak ada perbedaan kalau toh memang itu syarat ya sudah syarat saja sebenarnya. Kemudian jelas dalam hal persyaratan yang diperlukan dalam mengurus izin. Jelas dalam hal biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha. Nah, kemudahan dan kejelasan seperti itu yang pada umumnya dibutuhkan oleh pelaku usaha. Ya, baik. Asal jelas sebenarnya pelaku usaha juga mau mengikuti jelas dengan ritmenya, dengan prosedurnya, saya pikir tidak ada masalah. Baik. Oke.
Kita kembali akan break Profesional Sindo Trijaya. Nanti segmen ketiga Bu Nuri akan menjelaskan tentang bagaimana tata cara dan syarat dalam pengajuan legalitas. Tadi sudah sempat disinggung sedikit, tapi segmen berikutnya akan diperjelas lagi oleh Bu Nuri. Tetap bersama kami.